pagi Bapak Ibu kasih Tuhan, satu kasih kemurahan Tuhan kita boleh berada di tempat ini, di rumah Tuhan. Kita bangun, kita bernafas, kita boleh melangkah, melakukan aktivitas. Itu sesuatu anugerah Tuhan, sesuatu yang mahal. Kalau kita lihat di rumah sakit, mereka terbaring, mereka sakit, mereka tidak dapat melakukan aktivitas. Tapi sungguh pada saat kita bangun, kita mengucap syukur pada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik. Pagi hari ini kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Walaupun secara kasat mata kita tidak melihat kehadirannya, tapi dengan mata rohani kita merasakan lawatan hadirannya. Dan kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, Dia akan memberkati kita, Dia akan menjamah kita, Dia akan melawat kita, Dia akan menuntut kita, Dia akan memelihara kita, Dia akan memulihkan kita. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Di awal tahun Januari 2026 kita mau berjalan bersama Tuhan, dan kita mau katakan, Tuhan Yesus, segala kelemahanku aku serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menyempurnakan lewat kuat kuasa-Mu. Tuhan, kami tahu Engkau ada tengah-tengah kami Bapa. Roh Kudus, kami tahu Engkau ada, Engkau menjamah, Engkau melawat kami. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu Engkau ada, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kami mau beribadah, memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama-Mu yang kudus. Kami percaya kami dikuasai oleh kuasa-Mu. Tidak ada kuasa lain selain kuasa Tuhan Yesus. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan. Tuhan hantar tibakan di tempat ini dengan selamat. Kami rindu Tuhan masuk lebih lagi, lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami percaya pada kami ibadah yang diberkati Tuhan, dijamah dan dilawat oleh kuat kuasa-Mu. Itu yang terpenting Tuhan. Pribadi-Mu ada di tengah-tengah kami, kasih-Mu ada di tengah-tengah kami, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, pengurapan-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Di tahun 2026 ini kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Apapun yang kami hadapi, tantangan, badai, gelombang, hebat apapun Tuhan, kami mau mengatakan Engkau lebih hebat Tuhan. Dan kami mau berserah di tahun 2026 ini bersama Tuhan. Semua boleh berkata akan terjadi apapun sesuatu, tapi kami percaya berjalan bersama Tuhan di tengah badai sekalipun kami tenang, kami dipelihara, kami diberi sukacita, kami diberi damai sejahtera, dan kami melewati bukan karena kuat gagah kami, karena bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Di tahun 2026 kami berjalan bersama Tuhan. Apapun yang di depan kami, rintangan menghadang langkah kami mau katakan, ku tahu sungguh Engkau Yesus bersama kami. Haleluya. Berikan tepuk tangan.
Yesus berfirman-lah, kami siap Tuhan, ini kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, kami berterima kasih. Kau setia dalam hidup kami. Untuk kasih setia-Mu. Haleluya.
Haleluya. Sebagaimana pujian yang kami naikkan, kami sadar Tuhan, bukan hanya kami katakan dengan kata-kata kami, tapi ini merupakan pengalaman pribadi kami masing-masing. Kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami, dan mujizat yang terbesar yang Kau buat untuk kami, yaitu keselamatan jiwa kami. Kami telah dipanggil Tuhan, kami dipilih Tuhan, kami ditetapkan Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu, jadi milik-Mu Tuhan, bahkan menjadi milik kesayangan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami datang kepada-Mu pada pagi hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur di hadapan-Mu. Kami sungguh-sungguh ingin Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin untuk lebih lagi dekat kepada-Mu, lebih lagi melekat kepada-Mu, dan lebih lagi mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya ketika kami berjalan di dalam perjalanan hidup ini, kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi kami boleh arahkan fokus kepada Tuhan, kepada kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Yaitu Tuhan ingin supaya kehidupan kami berbahagia. Berbahagia bukan karena hal-hal duniawi, bukan hal-hal dari materi, tetapi hal-hal yang kami terima, yaitu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan, melekat dan berpaut kepada-Mu, dan di situlah kami boleh merasakan ketenangan dan ketentraman dalam hidup kami. Kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami boleh naik ke hadirat Tuhan, dan kami percaya pula Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan mau memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Sebab itu kami mau menyiapkan hati kami supaya benar-benar berkat yang Tuhan siapkan kami lewat kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman itu adalah Tuhan sendiri, dan kami mau terima berkat dari firman Tuhan. Kami menghormati firman-Mu Tuhan, kami menghormati kehadiran Tuhan. Dan saat ini biarlah Roh Kudus bekerja supaya firman Tuhan yang akan kami terima nanti boleh masuk tertanam dalam hati kami. Kami mau merenungkan siang dan malam, dan kami mau belajar untuk melakukan dalam hidup kami. Dan kami tahu ketika kami mau untuk melakukannya, kami menjadi umat Tuhan yang berbahagia. Urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba. Hamba mohon urapan Roh Kudus, baik untuk hamba pribadi, untuk seluruh jemaat Tuhan. Kuasai hati pikiran kami, supaya tidak ada hal yang lain yang mengganggu kami, tapi kami mau fokus untuk terima kebenaran firman-Mu, supaya firman menjadi rema bagi setiap kami, mengubahkan kami, membawa kami kepada jalan dan rencana Tuhan yang indah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, mungkin ada beberapa jemaat yang saya belum bertemu, ya saya ucapkan selamat tahun baru. Kita masih di bulan yang pertama ya di tahun ini, dan kita percaya perjalanan hidup kita selama 18 hari ini kita bisa merasakan bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, dan membuat kehidupan kita sebagaimana pujian yang kita naikkan tadi, dikatakan aku ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan, ya. Jadi kita tidak bisa berbangga diri memikirkan bahwa oh ini karena aku hebat, aku mampu, aku bisa, aku menjaga kesehatan, aku memakai berbagai cara untuk kesehatan tubuh. Itu memang sarana yang kita pakai, tapi di atas segalanya Tuhanlah yang bekerja dalam hidup kita, ya. Karena nafas itu Tuhan yang berikan, kesehatan Tuhan berikan, dan kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul firman Tuhan berkata kehidupan yang indah di dalam Tuhan, ya. Kehidupan yang indah di dalam Tuhan, ya.
Jadi saya katakan kita sudah jalani hari-hari kita selama 18 hari ini. Mungkin dalam hari-hari dalam tahun yang baru ini ada sukacita, ada damai sejahtera karena masih tahun baru, masih liburan ya, masih banyak hal-hal yang kita nikmati. Tapi mungkin juga sebagian ada mengalami masalah tekanan karena mengalami dalam pekerjaan ada masalah, menghadapi dalam keluarga, menghadapi dalam hal-hal yang lain, mungkin dalam tubuh yang kurang sehat dan sebagainya. Tapi kita tahu satu perkara, Tuhan mau kita tetap percaya, tetap beriman, tidak gampang patah semangat, karena kita tahu Tuhan berjanji Tuhan memelihara kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Amin. Lalu yang lalu Tuhan pelihara kita selama tahun 2025. Hari ini Tuhan juga mau katakan Tuhan pelihara kita sampai pada akhir tahun. Bahkan Allah berkata Dia menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai kepada kesudahan alam. Asal saya dan Bapak Ibu Saudara mau tetap dekat kepada Tuhan, ya, tetap melekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita akan sama-sama lihat dari doa Musa yang terdapat dalam Mazmur pasal 90. Mazmur pasal 90 kita akan baca dari ayat 14 sampai 16. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca cuma mulai dari ayat pertama dan seterusnya, tapi kita baca dari ayat 14 sampai 16 saja ya. Ini bagaimana caranya supaya kita memperoleh kehidupan yang indah bersama Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya kita memahami, mengerti, dan kita mengalaminya pribadi lepas pribadi. Mazmur 90 ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan berkata, ini doa Musa, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. 15, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. 16, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Amin. Ini doa Musa disampaikan di hadapan Tuhan. Kalau ayat yang 14 yang kita baca tadi dikatakan, ya kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Jadi saya katakan bagaimana supaya kita bisa mengalami atau memperoleh kehidupan yang indah. Sedangkan kita lihat dunia di sekitar kita dan banyak kabar-kabar dan banyak hal yang kita lihat, entah di sekitar kita, entah di bangsa kita, entah di seluruh penjuru muka bumi kita lihat, di mana-mana ada datang masa yang sukar dan sulit. Memang di 2 Timotius 3 ayat yang pertama mengatakan pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Dan masa sukar ini dialami oleh semua manusia, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Cuma bedanya ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkan dia, melepaskan dia. Di Mazmur pasal mungkin 34 ayat 20 mungkin di situ. Coba dicari di rumah aja ya. Jadi kemalangannya banyak, tapi kemalangan orang fasik itu membawa mereka celaka, membawa mereka binasa. Kita bersyukur kita masuk bilangan orang-orang benar. Nah, seperti doa Musa yang sudah kita baca tadi, yang pertama, bagaimana caranya supaya kita memperoleh kehidupan yang indah, berarti kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berarti, kehidupan yang bisa mengalami hal-hal yang Tuhan punya rencana, seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala yang lalu, yaitu kita bisa memahami kehendak Tuhan dan kita menjalaninya dalam kehendak dan rencana Tuhan. Karena kita tahu rancangan Tuhan bagi kita sekalian bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan damai sejahtera dan masa depan penuh harapan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita jalani hidup ini, mari kita belajar untuk mengerti bahwa rencana Tuhan buat setiap kita itu indah adanya. Ya, jadi dari ayat yang sudah kita baca di dalam ayat 14 tadi dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Ini permohonan dari Musa, dan biarlah ini juga menjadi permohonan dari kita semua, supaya setiap pagi kita bangun pagi, kita belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita berkata, Tuhan, biarlah hidupku dipenuhi, dikenyangkan, diisi dengan hal-hal yang indah, dengan
dengan hal yang baik itu dengan kasih setia Tuhan. Jadi bukan diisi dengan permasalahan, diisi dengan kekhawatiran, diisi dengan ketakutan, diisi dengan sakit hati, kebencian, kemarahan, kebaikan dan sebagainya. Semua itu biarlah tidak mengisi hati pikiran kita, tapi kita isi dengan kasih setia Tuhan. Bahkan dikatakan sepanjang hari ada sorak-sorai. Ya, kalau ada sorak-sorai, biasanya orang bersorak-sorai itu adalah orang yang mengalami kemenangan. Dan kita ingat sebelum ada kemenangan pasti ada perjuangan. Ya, tidak ada bisa orang katakan menang tanpa perjuangan, tidak ada. Pasti ada perjuangan. Jadi begitu kita bangun pagi itu pasti ada perjuangan yang kita hadapi. Tapi jangan takut ketika kita minta diisi oleh kasih setia Tuhan, diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh pimpinan tuntunan dari Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita bisa bersorak-sorai, ya, kita bisa bersukacita di tengah-tengah tantangan masalah pergumulan tentu yang kita hadapi, ya. Ya Bapak Ibu Saudara, begitu pun kita memulai tahun yang baru ini, biarlah kita juga mau berkata, Tuhan, bukan hanya setiap saat di dalam tahun yang baru yang Engkau berikan kepadaku, Tuhan, aku mau supaya setiap saat aku merenungkan kasih setia Tuhan. Kalau kita bisa merenungkan kasih setia Tuhan, itu membuat hidup kita ini kuat, Bapak Ibu Saudara, ya, membuat hidup kita ini bisa bertahan. Di tengah-tengah situasi keadaan dunia yang seperti ini, kita bisa bertahan. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan itu memenuhi hati pikiran kita, ya. Bahkan di dalam Mazmur pasal 5, Mazmur pasal 5 dalam ayat yang ketiga, ya, ayat yang ketiga, kalau Alkitab ini elektronik, kalau Alkitab buku ayat 4, ya. Ini pemazmur dan sini Daud berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Jadi Daud berkata bahwa pada waktu pagi dia tahu Tuhan mendengar seruannya. Jadi pagi-pagi bangun, dia belum melakukan apa-apa, dia menghadapkan hatinya, pikirannya, hidupnya tertuju kepada Tuhan, ya. Dia tahu bahwa pada waktu pagi, waktu yang istimewa, waktu yang khusus, pada waktu dia belum melakukan kegiatan apa-apa, dia datang mencari Tuhan. Dan dia mengatur persembahan, berarti dia membawa persembahan ucapan syukur kepada Tuhan, ya. Membawa ucapan syukur yang sungguh-sungguh keluar dari hatinya, di mana dia merasa bahwa dia ada hari itu karena kemurahan Tuhan. Dan dia menunggu-nunggu, berarti dia menanti-nantikan Tuhan. Dan firman Tuhan telah mengingatkan kita, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, ya. Yesaya 40 ayat yang ke-30. Jadi kalau kita menanti-nantikan Tuhan dengan respon dari kita tiap pagi, kita datang menghadap hadirat Tuhan dan kita mulai setiap hari bersama Tuhan, maka yakinlah Bapak Ibu Saudara, hari itu menjadi hari yang diberkati Tuhan. Amin. Jangan bicara berkat dan kita berpikir, oh berkat itu hanya secara materi. Berkat materi, berkat yang Tuhan berikan kepada kita secara materi, memang firman Tuhan katakan Tuhan datang memberikan kita hidup dalam kelimpahan. Garis 10 ayat 10 bagian B, ya. Tetapi kelimpahan itu dalam arti bukan hanya harta Bapak Ibu Saudara. Karena semua yang kelihatan di dunia ini satu kali akan hilang lenyap, kata firman Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau berikan kelimpahan dalam kita, kelimpahan hati yang penuh ucapan syukur, yang penuh dengan sukacita damai sejahtera. Setiap pagi kalau kita bangun, Tuhan, ya, saya kalau berdoa, Tuhan, hari ini mungkin ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, ada kekuatan dan sebagainya, saya serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang, Tuhan mau berikan kepada kita umat Tuhan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Yohanes 14 ayat 26 atau 27, ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kalau itu Tuhan meninggalkan damai sejahtera, saya ambil damai sejahtera Tuhan, saya serahkan semua permasalahan yang ada. Dan saat itu memang kita jalani permasalahan, tetapi kita tidak tanggung sendiri, karena Tuhan ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Karena kita sudah serahkan kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak serahkan kepada Tuhan, Dia bukan Allah yang memaksa kehendak kita. Ya, Dia berikan kita kebebasan.
Kalau kita tidak mau menyerahkan dan kita merasa kita mampu sendiri, maka Allah tidak ikut bekerja, karena Allah mau melihat penyerahan kita. Seperti tadi Daud berkata, aku membawa persembahan. Persembahan itu dengan kehidupannya, dengan segala apa yang akan dia jalani hari itu, dia persembahkan kepada Tuhan. Karena dia tahu kalau dia menyerahkan semua kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau kita serahkan semua kepada Tuhan, maka Tuhan yang melihara kita. 1 Petrus 5 ya. Ya, puji Tuhan. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara, mari kita berusaha untuk mencari hadirat Tuhan. Di Mazmur pasal 119, Mazmur pasal 119 ayat yang ke 147. Nah, ini Mazmur terpanjang ya, ayat terpanjang 147 dikatakan demikian, firman Tuhan berkata, ini pemazmur berkata, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Amin. Ya, puji Tuhan. Sini dikatakan pagi-pagi kita bangun. Ya, ini dianjurkan oleh pemazmur, dia berteriak minta tolong, berharap kepada firman Tuhan. Ya, karena dia tahu firman Tuhan itu adalah ketetapan Tuhan. Firman Tuhan itu adalah perintah-perintah Tuhan. Dan setelah dia bangun pada waktu pagi itu, dia merenungkan setiap janji Tuhan. Karena kita tahu Alkitab kita ini isinya adalah peringatan-peringatan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, dan janji-janji Tuhan. Kalau kita mau menerima janji Tuhan, kita juga harus mau melakukan ketetapan Tuhan. Kita harus mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi tidak bisa aku kepingin mendapatkan pertolongan Tuhan, aku ingin mendapatkan jawaban doa, tapi kita tidak melakukan firman, kita tidak hidup seturut firman, maka kita tidak bisa mendapatkan janji yang Tuhan siapkan untuk kita. Ya, tetapi kalau kita mau melakukannya, saya katakan tadi firman Tuhan ini berisi perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dan janji Tuhan. Dan itu akan menjadi milik Bapak Ibu Saudara dan saya kalau kita mau belajar bersama-sama melangkah berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan dengan akibat kebenaran ada ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, tapi selama-lamanya. Tapi tentunya dari respon kita juga. Adakah kita setiap hari mau terus melekat kepada Tuhan? Ya, kalau kita sendiri yang menjauhkan diri dari Tuhan, Tuhan tidak salah kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada kita. Ya, karena Tuhan dia Allah yang adil. Ketika kita datang mendekat kepadaku, maka aku mendekat kepadamu, kata Yakobus ya. Jadi kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan dekat kepada kita, maka damai sejahtera yang melampaui pikiran manusia itu Allah berikan dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari di tahun yang baru ini, yang kita baru menjalani 18 hari, kita buat komitmen kepada Tuhan. Tuhan, setiap pagi aku mau datang mencari Engkau. Sebelum aku melakukan apa-apa, aku datang menghormati namamu, aku mau bersyukur kepadamu, aku mau lebih dekat kepadamu. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi rema dalam hidup kita. Dan kalau kita terima firman Tuhan, saat itu firman itu yang akan mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, ya. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Langit bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya, ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengutamakan untuk datang kepada Tuhan setiap pagi. Dan saya katakan tadi, yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan kehidupan yang indah, yaitu cari Tuhan setiap pagi. Ada firman yang mengatakan, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Kalau tidak salah di Amos itu ya, Amos pasal 5 ayat yang keempat, kalau tidak salah ya, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Ya, bahkan pemazmur juga berkata, aku setiap hari mencari wajah Tuhan. Ya, jadi kita bukan mencari berkat. Banyak kali orang minta berkat, berkat dan berkat. Padahal berkat itu adalah sesuatu bonus tambahan yang Tuhan berikan. Dan kalau kita mendapatkan Tuhan, kita mendapatkan pribadi Tuhan, Dia adalah sumber segala berkat. Amin. Bukan hanya berkat jasmani Bapak Ibu Saudara, tapi terutama berkat rohani, berkat
keselamatan, berkat sukacita damai sejahtera, berkat yang komplit yang dikatakan apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari ini, saya yakin semua kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama belajar untuk lebih lagi mengasihi Tuhan di hari-hari terakhir ini. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, ada firman Tuhan berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Ya, Amsal itu kalau tidak salah ya, Amsal 8 ayat 17 atau berapa nanti Bapak Ibu baca di rumah. Tuhan katakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan, orang yang mengasihi Tuhan, dia akan belajar dan taat melakukan firman Tuhan. Karena kita cek dalam diri kita masing-masing, pribadi masing-masing ya. Kita tidak bisa lihat orang di samping kita, entah suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, atau siapapun di sekitar kita. Tapi kita periksa diri kita ya. Seperti firman Tuhan Bapak Gembala yang lalu, adakah kita yang sudah hidup dalam kebenaran, hidup menurut apa yang firman Tuhan katakan. Kalau belum, ada kesempatan Bapak Ibu Saudara, kita minta supaya Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus membenarkan kita, karena firman Tuhan mengingatkan kita, kalau anak itu memerdekakan kita, itu Tuhan Yesus, maka kita merdeka dengan sesungguh-sungguhnya. Merdeka dari pikiran-pikiran negatif, merdeka dari pikiran-pikiran yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Tapi kita mau isi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan ya. Karena juga firman Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap pagi rahmat Tuhan itu selalu baru ya. Rahmat Tuhan selalu baru. Saya kalau tidak salah ingat di Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 nanti dicari di rumah ayat 23-24 ya. Nanti dicari di rumah. Kenapa saya belajar untuk ingat? Supaya melatih otak. Katanya kalau orang sudah bertambah usia, tapi saya tidak mau dibilang tua Bapak Ibu Saudara. Saya bertanya, ibu sudah bertambah usia, sudah. Oh saya masih, bukan sudah, masih berumur sekian. Saya katakan, kenapa? Saya yakin bahwa di dalam Tuhan selalu memberikan kita semua kekuatan baru. Amin. Ya, tidak ada yang sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk diperbaharui hari demi hari, sehingga kita punya pemikiran yang sehat, kita punya tubuh yang sehat ya, kita bisa melakukan segala aktivitas. Itu semua kan berkat Tuhan. Tapi itu Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan sampai terbawa dengan situasi keadaan kita, melihat masalah kita lihat Tuhan kita yang besar. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita mulai membuka setiap pagi ya, hidup kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan ya, mencari kasih setia Tuhan, membawa persembahan kepada Tuhan, dan Tuhan akan berikan sorak-sorai dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita sekalian, sehingga kita sanggup untuk menjalani kehidupan ini bersama Tuhan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kehidupan ini supaya kita bisa memperoleh kehidupan yang indah, Tuhan juga mau kasih ingat kita melalui doa Musa di ayat yang ke-15 dikatakan tadi ya, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Di sini Musa juga berkata ya, di dalam doanya dia katakan, Tuhan berikan kami hati yang sukacita seimbang dengan hari-hari di mana ada hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, ada kesakitan, ada kegagalan, ada apa saja yang kelihatannya tidak menyenangkan hati kita ya. Ketika itu terjadi, Musa di sini berkata, Tuhan aku tahu itu adalah keseimbangan yang Tuhan izinkan supaya kita benar-benar bisa tahu bahwa kita perlu dekat kepada Tuhan. Karena saya lihat Bapak Ibu Saudara banyak kesaksian orang-orang yang bercerita ya, ketika mereka sudah mulai naik kehidupan mereka sudah mulai ada di tingkat kenyamanan ya, mereka sudah mulai ada di tingkat yang lebih baik dalam kehidupan taraf hidup mereka. Banyak kali sifat manusia itu mulai melupakan Tuhan, mengabaikan ya, dan merasa dia sudah mampu untuk menjalani, dan merasa keberhasilan itu karena usaha dia, karena kemampuan dia ya.
karena segala apa yang dia lakukan. Dia lupa bahwa sesungguhnya semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Ya, berkat itu datangnya dari Tuhan. Tapi itu Tuhan izinkan kadang-kadang Bapak Ibu Saudara mengalami sesuatu yang tadi saya katakan, mungkin kesakitan, mungkin masalah, mungkin tantangan, mungkin pergumulan, entah dalam rumah tangga, entah dalam pekerjaan, entah dalam hal-hal yang lain lah yang apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Karena Tuhan mau supaya ketika kita mengalami itu, Tuhan mau lihat Bapak Ibu Saudara saya, bisakah kita tetap bersyukur? Ini memang tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Biasanya pada umumnya kita lebih banyak apa? Bersungut-sungut, mengeluh. Apalagi kalau kita sudah melakukan, kita merasa ya, aku sudah melayani, aku sudah melakukan ini, aku sudah berbuat ini, aku sudah punya hati yang bisa berbagi dan sebagainya, kita menunjukkan kebaikan kita dan seterusnya. Dan kita berkata, kenapa Tuhan aku mesti mengalami ini? Kenapa Tuhan aku harus mengalami sakit? Kenapa Tuhan aku mengalami masalah ini? Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam sebagainya kita mulai berpikir seperti itu. Dan akhirnya apa? Mulai bersungut-sungut karena melihat masalah di depan kita. Tapi hari ini Musa mengingatkan kepada kita sekalian, mari kita tetap bisa bersukacita ketika hari-hari itu datang. Karena firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bahwa hari malam, hari muncul itu Tuhan jadikan. Coba kita baca sebentar ya. Hari malam, hari muncul itu Tuhan jadikan. Pengkhotbah ya, sebentar ya. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-14. Ya. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-14 berkata, pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malam, hari ada ketantangan, masalah, pergumulan, kegagalan, sakit dan sebagainya, ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ya, jadi sini dikatakan kalau hari mujur betul kita bersuka cita. Tidak ada orang hari mujur itu sedih, nggak ada. Itu yang kurang tepat ya. Jadi kalau hari mujur kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan ya, lihat keluarga, lihat pekerjaan, lihat kesehatan, semua yang kita alami yang mudah-mudahan baik, kita bersuka cita, bersyukur. Itu memang, dan saya yakin semua kita lakukan. Tapi di sini dikatakan pada hari malam, ingatlah, hari malam itu pun dijadikan Allah seperti juga hari muncul. Jadi hari malam di mana hari kita mengalami masalah, tantangan, pergumulan, doa kita belum dijawab ya, mungkin keadaan sakit yang belum disembuhkan, mungkin masalah keluarga atau apa saja yang Bapak Ibu boleh katakan, semuanya itu Tuhan mau supaya sebagaimana hari muncul kita bisa bersyukur, bersukacita. Mari hari malam, hari kesusahan datang, kita juga belajar bersyukur. Amin. Sama-sama belajar ya. Wah sulit Bapak Ibu Saudara ya, sulit. Kalau kita katakan amin, aduh nanti benar-benar kalau terjadi saya gimana ya. Tapi jangan takut. Ketika kita bersyukur, itu membukakan jalan di mana Tuhan melihat bahwa kita umat Tuhan bisa bersyukur dalam hal itu. Maka jangan khawatir, setiap masalah, setiap tantangan, setiap pergumulan ada masa expired. Tidak akan terus. Begitu kita hati penuh ucapan syukur, serentasnya Tuhan akan nyatakan pertolongan Tuhan. Karena tangan Tuhan tidak pernah singkat untuk menolong kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun Tuhan izinkan, tadi saya katakan ada malapetaka datang dalam kehidupan umat Tuhan, tapi Tuhan meluputkan. Tuhan izinkan supaya saat itu kita menyadari bahwa kita ini sesungguhnya bukan siapa-siapa dan kita ini tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika itu kita sadari dan kita berkata, Tuhan, aku perlu Tuhan. Ya, Tuhan, Engkaulah penolongku, sebagaimana pemazmur Daud juga berkata, Tuhanlah penolongku, Tuhanlah gunung batu keselamatanku. Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku terus perlu Tuhan. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, maka Tuhan akan mengubahkan masalah, tantangan, pergumulan yang kita hadapi. Tuhan ubahkan menjadi berkat. Ya, beban kalau dikasih Kristus di dalam menjadi berkat seperti yang saya sharekan renungan pada awal tahun itu ya.
beban yang kita alami. Ketika kita libatkan Tuhan, maka diubahkan menjadi berkat. Ya, tadi kan pujian kita nyanyikan sehabis pelanian, ya. Habis hujan datang ada pelangi, ya. Jadi kita lihat memang kalau hari hujan kelihatannya sukar, begitu ada pelangi, hati kita terhibur. Lagi hari ini Tuhan ingatkan kepada setiap kita, apapun yang kita alami saat-saat ini, mungkin ada tanda tanya dalam pikiran kita. Hari yang aku alami dalam tahun ini yang sebentar, selama beberapa lama ini sampai akhir tahun, apakah aku bisa menjalani kehidupan ini dengan baik? Apakah aku bisa melakukan sesuatu dengan baik? Tapi ketika pikiran itu datang, mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan selalu membuat keseimbangan supaya apa? Ketika itu terjadi tidak membuat kita terus lupa. Ya, ketika datang kenyamanan, datang perkataan semuanya, kita lupa kepada Tuhan. Tapi Tuhan izinkan terjadi membuat supaya kita ingat Tuhan. Kita ingat bangsa Israel pada waktu mereka bisa menyeberang laut Teberau, ya, laut Teberau dengan cara Tuhan yang ajaib. Banyak hal, tapi saya ambil dari ketika mereka menyeberang laut Teberau dengan cara yang luar biasa. Bahkan bukan hanya mereka diselamatkan, musuh mereka semua binasa, ya. Tentara Firaun semua mati tenggelam di laut Teberau. Mereka bisa menyeberang dengan selamat. Mereka melihat pertolongan Tuhan, mereka melihat mujizat yang Tuhan buat, mereka melihat keajaiban yang Tuhan lakukan dengan bisa laut terbelah. Ya, mereka bisa berjalan dan mereka diselamatkan dari kejaran musuh. Tapi kita lihat sampai di seberang, mereka sampai di satu tempat yang namanya Marah. Di situ ketika mereka rasa haus, mereka minum air di Marah, dan apa yang terjadi? Mereka mulai marah dan bersungut-sungut. Karena apa? Air itu rasanya pahit. Ya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan izinkan supaya mereka tahu. Tadi mereka bersuka cita, betul apa yang Tuhan buat. Tapi jangan lupa, setelah itu ada tantangan masalah. Seharusnya mereka tidak boleh bersungut-sungut. Kalau Tuhan telah tolong mereka melewati laut Teberau dengan cara yang ajaib, Tuhan juga sanggup mengubahkan air di Marah menjadi air yang sehat. Tapi saat itu mereka lupa. Nah ini loh contoh kehidupan dari orang Israel, dan itu juga menjadi pembelajaran buat kita, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari yang lalu Tuhan sudah berkati kita, Tuhan sudah tolong kita, Tuhan membuka jalan buat kita dan sebagainya. Kalau hari ini ada jalan mungkin yang buntu, mungkin ada jalan yang kelihatannya ada tersendat atau ada masalah dan sebagainya, jangan kita bersungut-sungut. Bangsa Israel karena bersungut-sungut, mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian. Mereka tidak bisa menerima janji Tuhan, tanah perjanjian yang Tuhan siapkan untuk mereka. Hanya yang lahir di perjalanan dan Yosua dan Kaleb karena punya ketetapan hati yang kuat kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mau supaya kita semua dalam mengalami ini, supaya keseimbangan yang Tuhan izinkan terjadi, bukan karena Tuhan itu tidak sayang kepada kita, bukan karena Tuhan itu dalam tanda kutip kejam, tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya seperti Rasul Paulus berkata, pada saat aku lemah, di situ aku kuat. Amin. Di saat titik terendah kita, Tuhan mau mengangkat kita. Tuhan mau menunjukkan bahwa aku tetap bersama engkau. Bahkan kalau kamu tidak kuat berjalan, aku akan menggendongmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan ingat, janji Tuhan dan dia dan amin. Janji manusia gampang berubah. Hari ini berjanji, besok sudah lupa. Dibaliklah dengan kata-kata yang lain. Itu janji manusia. Tapi janji Tuhan tetap selama-lamanya, ya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Puji nama Tuhan. Jadi yang kedua, ada keseimbangan yang terjadi. Jadi kita diingatkan, kalau hari-hari ini sekali lagi ada sesuatu yang mungkin menekan hidup kita, membuat pikiran kita tidak tenang, membuat kehidupan kita agak terhimpit. Jangan khawatir, jangan takut. Tetap berseru kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan itu yang diberkati oleh Tuhan. Dari 17 ayat 7 dan 8, ya. Puji nama Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk keseimbangan ini penting untuk membawa kehidupan kita itu supaya makin hari itu makin dewasa. Bapak Ibu Saudara, contoh ya. Misalnya ada waktu untuk bapak-bapak, ibu bekerja. Biasanya bapak ya bekerja. Tapi juga kan ada waktu untuk istirahat. Ada waktu untuk
santai, tidak mungkin bekerja terus. Nah, ini merupakan keseimbangan Bapak Ibu Saudara. Jadi ada waktu bekerja, ada waktu untuk istirahat, ya. Jadi seperti Bapak Ibu Saudara datang beribadah, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kita bisa beribadah. Kalau Bapak Ibu Saudara juga diizinkan untuk rekreasi, boleh. Jadi tidak Tuhan melarang, tapi Tuhan ingatkan dimanapun kita berada, ingat kita tetap punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, di Pengkhotbah pasal 3 juga dikatakan bahwa segala sesuatu di bumi ini ada waktunya. Nanti dibaca di rumah panjang sekali. Pengkhotbah pasal 3. Jadi apapun yang kita alami dalam hidup ini tidak pernah lepas dari pandangan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada semua orang yang bersungguh hati mencari Tuhan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kalau ada yang mulai khawatir dan takut, mari kita percaya, kita yakini dalam diri kita, Tuhan tetap memperhatikan kita, Tuhan tetap melihat kita, dan Tuhan siap untuk memberikan pertolongan pada waktu yang tepat. Ya, ketika kita mengambil tata kasih karunia Allah, maka Tuhan akan berikan pertolongan jawaban pada saat yang tepat. Ibrani 4 ayat 16, ya. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kalau sudah Tuhan izinkan ada keseimbangan, diingatkan sekali lagi, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, tetap mengucap syukur. Yang keempat, nah kalau kita dapat melihat dan memperhatikan perbuatan Tuhan yang besar. Tadi saya sudah katakan, bangsa Israel, kalau mereka melihat perbuatan Tuhan yang besar, mereka bisa lepas dari Mesir dengan 10 tulah. Mereka bisa lewati laut Teberau dan banyak hal yang Tuhan buat untuk mereka. Tapi mereka gampang sekali melupakan, ya. Mereka gampang sekali untuk bersungut-sungut ketika mereka mengalami kesulitan. Tapi pagi hari ini, kalau supaya kehidupan kita menjadi indah di dalam Tuhan, kita mau melihat dan memperhatikan dan mengamati, merenungkan perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, ya. Perbuatan menikmati Tuhan, perbuatan Tuhan dalam kasih-Nya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, dan dalam segala apa yang kita kerjakan, dalam keluarga kita, ya, dalam kesehatan kita dan sebagainya, apapun yang kita alami, Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Renungkan itu. Kalau kita bisa mengingat segala kebaikan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara saya akan mengalami kehidupan yang indah di dalam Tuhan, ya. Jadi saya ulangi, yang pertama, kita mau setiap hari, setiap saat pagi hari kita mau datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memberikan persembahan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita menyerahkan segala kesusahan kita. Bahkan di Mazmur 55 ayat yang ke-23 itu juga dikatakan, kalau itu serahkan segala khawatirmu, tetapi kalau di terjemahan lama, pulangkanlah segala kesusahanmu kepada Tuhan. Jadi Tuhan katakan kembalikan kepada Tuhan, pulangkan. Sekarang ambil damai sejahtera Tuhan untuk kehidupan kita, ya. Jadi yang pertama kita cari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan dengan sungguh, kita akan memperoleh kehidupan yang diberkati Tuhan, kehidupan yang bisa menjadi berkat, kehidupan yang boleh berjalan pada rencana Tuhan, dan rancangan Tuhan buat kita, rancangan Tuhan yang terbaik. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, ya. Amsal 23 ayat 18. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada keseimbangan Tuhan izinkan terjadi. Saya katakan ada hari-hari yang malam, ada kesukaran, tantangan, masalah, ada pergumulan dan sebagainya. Mungkin ada hal di depan kita yang akan kita alami sesuatu yang tidak enak. Sesuatu mungkin yang bisa mencelakakan kita, yang sesuatu yang bisa mungkin menjegal kita sehingga kita akan jatuh. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada tembok di depan kita, tapi jangan khawatir. Kalau Tuhan tutup pintu itu dengan ada tembok di depan kita, Tuhan buka pintu yang lain untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Tanya kepada Tuhan, kalau ini memang saya tidak bisa jalani Tuhan, jalan yang mana yang harus saya tempuh, ya. Seperti Musa juga dikatakan, Musa tidak hanya melihat perbuatan Tuhan, tapi Musa juga mau berjalan pada jalannya Tuhan. Kalau hanya perbuatan seperti bangsa Israel, dia lihat perbuatan Tuhan, dia gampang melupakan. Tapi kalau dia mengerti jalan Tuhan seperti Musa, sehingga ketika Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian,
Karena pada saat itu dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dia tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tapi dia tahu itu rencana Tuhan buat dia, dan Musa tetap menjadi hamba Tuhan yang dimuliakan oleh Tuhan. Ya, itu yang kedua. Jadi kalau ada hal yang terjadi, jangan cepat-cepat bersungut, jangan mengeluh, juga jangan nyalahkan yang lain. Nanti nyalahkan istri, nyalahkan suami, nyalahkan si A, si B, siapa-siapa, jangan. Tapi kita mau tanya Tuhan, apa maksud Tuhan dalam hal ini? Ya, kalau kita bisa untuk berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa minta pimpinan Tuhan, pasti Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik. Karena jalan sekeliling kita bisa mengalami jalan buntu. Firman Tuhan ada mengatakan jalan manusia, ya, itu yang kelihatannya indah pada akhirnya bisa menuju kepada kebinasaan. Ya, Amsal 14 ayat yang ke-12. Yang 14 ayat 12. Tapi jalan Allah jalan yang sempurna. Ya, saya lupa ayatnya, kalau salah Mazmur 18 ayat 31 atau 36. Cari di rumah ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngerti jalan Tuhan, walaupun jalan itu kelihatan naik turun, tapi firman Tuhan mengingatkan kita seperti Daud berkata, walaupun Tuhan taruh dia, ya, karena dia bilang Tuhan itu adalah gembala yang baik, Mazmur 23. Ya, ditaruh di tanah yang di padang rumput yang hijau, ya, ditaruh di dekat air. Tapi dia juga berkata Tuhan juga mengizinkan dia melewati lembah yang banyak maut. Jadi itu keseimbangan Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika melewati itu, dia bisa sadar, dia ingat bahwa dia perlu dekat kepada Tuhan. Ya, di awal tahun ini yang baru kita jalani 18 hari, marilah kita minta Tuhan supaya kehidupan kita ini benar-benar mengalami keindahannya di dalam Tuhan. Saya ulangi, yang pertama, cari Tuhan, utamakan Tuhan, melekat kepada Tuhan di pagi hari, di awal tahun, seterusnya, bukan 1 bulan, 2 bulan, tapi seterusnya kita mau tetap dekat kepada Tuhan. Kita minta supaya pikiran Kristus yang menguasai kita. Ya, yang kedua, kalau ada keseimbangan Tuhan izinkan terjadi. Karena ada firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, ya, karena ada duka cita, tetapi duka cita yang Tuhan izinkan itu membawa kepada kita menghasilkan buah. Saya nggak ingat di surat Ibrani, Ibrani pasal, kita baca sebentar ya. Ibrani pasal berapa ya? 12 ayat 11 mungkin ya. Coba saya lihat. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ya, ganjaran itu keseimbangan Tuhan izinkan, ada masalah, tantangan, kebingungan, entah kesakitan, entah kegagalan, entah apa saja. Itu ada dikatakan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian iya, ketika kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mengeluh, kita tetap bersyukur, kita tetap melekat kepada Tuhan, dan kita tetap berkata Tuhan Yesus baik, Allah itu baik, mengasihi kita semua. Kemudian Dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi melalui keseimbangan itu Tuhan melatih iman kita supaya kita punya otot iman yang kuat. Ya, ketika orang belajar untuk melatih otot itu, dia akan mengangkat besi dan sebagainya, beban-beban mungkin mulai dari yang kecil, kemudian bertambah berat, sehingga dia punya otot yang kuat. Ya, begitupun otot iman kita dengan tantangan masalah yang diizinkan Tuhan, walaupun kadang-kadang kelihatannya berat, tapi kita yakin di saat itu Tuhan tetap sementara melatih otot iman kita sehingga kita punya otot iman yang kuat. Kalau iman kita kuat, kita percaya apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menyatakan buat indah pada waktunya. Tapi itu, mari kita belajar bersyukur. Yang ketiga, kita melihat perbuatan Tuhan yang besar. Kita bersyukur dan bersyukur senantiasa. Apapun yang kita alami, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Ya, kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melakukan semuanya itu, saya yakin rencana Tuhan supaya kehidupan kita indah dalam tangan Tuhan itu akan kita alami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam pekerjaan, di masyarakat dimanapun kita berada, kita bisa merasakan keindahan kasih Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu sekarang selamanya akan tetap menyertai kita mulai saat hari ini sampai akhir tahun, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya serahkan kembali kepada Pak Gembala.
sukacita, gembira, tetapi ada waktu juga kadang-kadang Tuhan izinkan kita menghadapi tantangan masalah kesulitan. Tapi percayalah kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan membuat segala sesuatu selalu menjadi indah pada waktunya. Kita responi firman Tuhan yang sudah kita terima. Salah satu pujian kita katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap
selalu memperhatikan, melindungi, menjaga kami, memberikan kekuatan kepada kami, bahkan memberikan kemenangan pada setiap kami. Sebab itu melewati berbagai macam hal di dalam hidup ini, kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami yakin Tuhan beserta kami. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kami, sehingga kami boleh melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, karya Tuhan yang luar biasa selalu dinyatakan di dalam hidup kami. Tepat waktu, Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Hidup kami menjadi hidup yang indah di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Meterikanlah firman Tuhan yang sudah kami terima bersama pada pagi hari ini, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang semakin percaya, semakin setia, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Rohani yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman pada pagi hari ini. Tuhan mengurapi, Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan untuk boleh terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami percaya semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Tuhan berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Semua rekan-rekan sepelayan yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan oleh setiap umat-umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai kehidupan kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dan dengan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dalam melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap umat Tuhan semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, Tuhan menilik melawat setiap mereka, untuk mereka yang terganggu kesehatannya, kesehatan Pak Beni, kesehatan Ibu Sandra, dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Kami berdoa lewat tempat ini, biarlah kuasa Tuhan yang ajaib menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan saat ini mungkin ada mereka yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan, menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan Tuhan pasti dinyatakan tepat waktu. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Dialah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekali sampai berjumpa.